Halo sobat Jamet semua, sobat Jamet mania, berjumpa lagi bersama saya di Jamet Channel. Kali ini kita akan update berita seputar MotoGP lagi. Kali ini kita akan merangkum berita mengenai Mandalika Circuit. Bagaimanakah Mandalika Circuit? Apa kabar? Bagaimana perkembangannya? Dan kita akan rangkum berita selengkapnya di update berita kali ini. Oke, sebelum kita simak berita selengkapnya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, share, dan komen. Ingat, subscribe itu gratis bro, jadi subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari Jamet Channel seputar berita MotoGP terkini. Tak perlu lama lagi, mari kita simak berita selengkapnya. Let's check it out. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo bersama jajaran Mandalika Grand Prix Association memastikan Dorna Sport sebagai organisasi penyelenggara balapan MotoGP akan datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 28 Maret 2021 untuk memastikan kesiapan akhir sirkuit internasional Mandalika yang akan dijadikan salah satu tuan rumah penyelenggara MotoGP 2021 lewat gelaran MotoGP Indonesia. Untuk itu, Bamsud berharap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memanfaatkan event internasional ini untuk mempromosikan Wonderful Indonesia di mata dunia. Dengan menyelenggarakan MotoGP, Indonesia akan mendapatkan 3 keuntungan utama, yakni dari sisi country branding, tourism effect, dan multiplier effect ekonomi. Karenanya, IMI senantiasa akan memberikan dukungan. Dimulai dari pra penyelenggara dengan terlibat proses homologasi sirkuit Mandalika serta selama penyelenggaraan MotoGP melalui penyedia medical center serta marshal track. Ujar Bamsud usai bertemu jajaran Mandalika Grand Prix Association di Jakarta dalam keterangannya Selasa 2 Maret 2021. Turut hadir antara lain CEO MGPA Ricky Baharmasyah dan Chief Strategic Communication Officer MGPA Happy Haryanto dan Wakil Ketua Umum Internasional dan Ivan Judiarto. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan dari sisi country branding, Indonesia bisa memanfaatkan TV exposure dari 207 negara dengan 31.525 jam siaran yang dilihat oleh 1,4 miliar penduduk dunia. Selain juga memanfaatkan media exposure melainkan 9.454 perwakilan media internasional dan 3.000 lebih media cetak dari berbagai negara. Dari sisi digital media, promosi terhadap Indonesia bisa tersebar melalui 25.000 akun sosial media dan 2.000 lebih website. Peningkatan country branding akan sejalan dengan peningkatan tourism effect. Nama Indonesia akan dikenal luas sejajar dengan 18 negara penyelenggara MotoGP lainnya. Dunia akan semakin mengenal Indonesia, Lombok, dan Mandalika dalam waktu instan. Kunjungan turis lokal mancanegara ke NTB ditargetkan mencapai 4,4 juta pada tahun 2021 ini. Jumlah tersebut sangat realistis karena sebelum dan sesudah penyelenggaraan MotoGP, turis pasti tetap ingin berkunjung ke Mandalika untuk melihat langsung keberadaan sirkuit tersebut. Jelas Bamsud. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menerangkan dari sisi multiplier effect ekonomik, keberadaan sirkuit Mandalika diharapkan meningkatkan produk domestik regional bruto NTB dari 157,89 triliun menjadi 160,12 triliun, naik sekitar 2,2 triliun rupiah. Peningkatan devisa dari 313,83 triliun menjadi 315,39 triliun, naik 1,56 triliun rupiah. Ada juga peningkatan lapangan kerja di NTB dari 10 juta tenaga kerja menjadi 10,14 juta tenaga kerja, naik 0,14 juta tenaga kerja. Serta peningkatan penerimaan pajak di NTB dari 17,68 triliun per tahun menjadi 17,93 triliun per tahun. Jadi segera naik 0,25 triliun, ungkas Bamsud. Ya itulah Sobat Jamet, update berita MotoGP kali ini dan hari ini, khususnya untuk Mandalika Circuit. Dan sampai jumpa di berita berikutnya. Ciao, ciao.